PSM sedang membara tidak hanya di Liga 1 tapi juga membara di Timnas Indonesia. Para pemain PSM bisa menggoda STY untuk merekrut mereka. Saya ceritakan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Terima kasih buat subscriber baru yang hadir di channel ini, dan tentunya semoga menikmati konten-konten yang kami sajikan di channel ini, channel Depri Saipullah. DS Sport juga bisa, begitulah. Kali ini saya bicara soal PSM lagi, tapi kali ini nuansanya berbeda, bukan soal PSM jadi juara, tapi kemungkinan pemain-pemain PSM dipanggil oleh Timnas Indonesia. Kebetulan Timnas Indonesia akan menjalani FIFA Matchday pada 25 dan 28 Maret ini ya. Lawannya Indonesia akan melawan Burundi, negara dengan peringkat 10 di atas Indonesia, yaitu 141, ranking FIFA-nya 141, sedangkan Indonesia di ranking 151. Kalau menang berarti Indonesia bisa naik lagi posisinya, karena poin menang lawan tim yang berperingkat lebih atas akan mendapatkan poin yang lebih banyak, mendapatkan poin banyak dari FIFA. Oke, kembali ke pembahasan kita soal pemain PSM. Saat ini Sintayong belum merilis pemain-pemain yang akan dipanggilnya untuk FIFA Matchday. 2 laga FIFA Matchday pada 25 dan 28 Maret nanti. Tapi saat ini perhatian atau sorotan tertuju kepada para pemain PSM. Bagaimana tidak? Sudah banyak saya bahas kehebatan para pemain PSM dari semua lini, dari kiper, back, tengah sampai depan. Untuk saat ini ada 2 pemain yang PSM yang dipakai ya oleh Sintayong, yaitu Ramadan Sananta dan Yakob Sayuri. Dia udah main, kedua pemain ini sudah tampil di Piala AFF. Tapi dengan semakin dekatnya PSM menjadi juara, pesona para pemainnya pantas dipertimbangkan Sintayong. Saya melihat ada setidaknya 6 pemain yang harus dipertimbangkan oleh Sintayong untuk masuk ke Timnas Indonesia lawan Burundi. Ini hanya nama-nama ya, 6 pemain yang belum tentu dipanggil ya. Tentu Sintayong punya pertimbangan. Tapi di laga uji coba sebelum Piala Asia 2023 pada Juni nanti di Qatar, tak ada salahnya untuk mempersiapkan tim, menyeleksi pemain sebaik mungkin. Di Piala AFF kita gagal ya, tidak bisa mencapai final karena kalah dari Vietnam di semifinal. Dan pemain-pemainnya itu saja, dari pra Piala Asia, dari FIFA Matchday 2022. Pemainnya itu saja gitu. Padahal banyak pemain di Liga 1 yang juga oke. Salah satunya dari PSM. Saya akan menyebut satu persatu siapa saja pemain PSM yang pantas dipanggil. Pertama yaitu kiper Reza Pratama. Mengapa Reza? Dia tak tergantikan di PSM. Gawang PSM pun dijaga dengan baik. Dia sudah main 29 kali. Tak tergantikan. Memang di tangan Bernardo Tavares
kiper muda ini yang mendapatkan kesempatan. Dia baru 22 tahun dibandingkan Rifki Mokodompit, kiper senior yang udah 34 tahun. Tavares lebih suka Reza Pratama. Kemampuan Reza Pratama sudah terbukti, dia hanya kebobolan 22 kali di Liga 1. Dan dia pantas dipertimbangkan untuk jadi kiper. Soalnya jujur saya melihat bahwa Nadeo Argawinata agak menurun musim ini di Bali United. Kalau saya melihat dia menurun. Walaupun tentu STY punya pertimbangan lain, tapi kalau STY Sinta yang mendengarkan video ini, saya pikir tidak ada salahnya memanggil Reza Pratama. Dicoba dengan diadukan dengan kiper lain. Ada juga Sahrul ya dari Persikabo dan Nadeo. Seperti saya sebutkan tadi bahwa Reza Pratama jam terbang cukup bagus di PSM dan dia layak untuk mendapatkan kesempatan untuk dicoba di laga uji coba internasional. Walaupun kini ada satu kiper yang menonjol juga yang saya sukai, yaitu kiper muda Borneo FC, Dava Pasha. Ini luar biasa, postur tinggi, refleks bagus gitu. Dia juga bisa dipromosikan oleh STI ke tim senior kan. Itu posisi kiper. Posisi belakang, PSM punya 2 pemain bagus. Untuk saat ini saya melihat bahwa Agung Manan dan Erwin Gutawa pantas juga mendapatkan kesempatan dari Sintayong. Kenapa? Kembali lagi, mereka ini adalah pilar buat PSM. Penampilan mereka membuat PSM solid. Tentu didukung oleh pemain-pemain lain ya. Tapi salah satu faktor PSM susah dikalahkan yaitu solid dan lini pertahanan mereka, dan diantaranya ada Agung Manan ini dan Erwin Gutawa yang bermain cukup bagus. Ada pemain lain tapi 2 pemain ini yang saya lihat lebih menonjol di PSM. Untuk lini tengah ini yang menarik karena Sintayong selama ini mengandalkan trio Persib. Trio Persib, Rahmat Irianto, Mark Klok, Ricky Kambuaya, saya pikir memang susah digeser. Tapi kenapa tidak melirik 2 pemain PSM, Akbar Tanjung dan Muhammad Arfan. Ada juga Ananda Raihan, tapi saya pikir Akbar Tanjung dan Muhammad Arfan ini ya yang pantas dicoba, diuji coba lawan Burundi. Siapa tahu keduanya memang pas dengan skema Sintayong yang kadang menggunakan 3-4-3, 3-5-2. 2 pemain ini punya kualitas sebagai gelandang bertahan yang bagus. Muhammad Arfan termasuk main cukup banyak, 27 kali, 25 diantaranya sebagai starter. Begitu juga dengan Akbar Tanjung, usia juga masih muda, jadi pantas dipertimbangkan di skuad timnas Indonesia senior melawan Burundi. Tak ada salahnya untuk mencoba sesuatu yang baru selagi belum final ya, karena mereka sudah membuktikan kualitas mereka di Liga 1. Liga 1 bukan kompetisi yang mudah. Kita lihat bahwa perjuangan mereka cukup keras, diganggu, tragedi Kanjuruhan, tapi setelah itu PSM memang membuktikan bahwa ini tahun mereka. Bisa comeback dari kekalahan saat lawan Persis, dan diantaranya itu kontribusi pemain tengah seperti Akbar Tanjung dan
Muhammad Arfan yang bisa menyaring serangan lawan dari tengah. Di tengah juga ada, nah ini saudara dari Yaakob Sayuri, Yance Sayuri. Pantas juga dicoba gitu. Walaupun untuk posisi flank ini Indonesia punya banyak pemain bagus ya. Pratama Arhan tentu salah satunya. Tapi ada juga pemain naturalisasi Shane Patinama dan juga Sandy Walsh. Shane Patinama yang main di kiri. Dan Yance Sayuri ini fleksibel, bisa di kiri dan kanan. Dia lebih banyak main di kanan dan akan bersaing, cuman persaingan cukup keras. Tapi sebagai winger dia cukup produktif, dia bisa juga mencetak gol dan membantu serangan dengan baik di PSM dari permainan saya. Karena itu kenapa tidak diberi kesempatan, walaupun semua keputusan ada di STY. Posisi flank ini memang agak berat persaingannya karena ada Asnawi, ada Yaakob Sayuri, ada juga Pratama Arhan, Sandy Walsh, nanti ada juga Shane Patinama. Tapi untuk pertandingan lawan Burundi, mengapa tidak dicoba saja gitu permainnya? Itu kira-kira beberapa pemain PSM yang pantas dicoba oleh Sintayong. Soalnya pertandingan uji coba FIFA Matchday sangat berharga. Sintayong pasti ingin mendapatkan skuad terbaik untuk Piala Asia 2023 nanti. FIFA Matchday inilah salah satu kesempatannya. Dan pastinya persiapan juga tidak panjang karena ya paling hanya diberi waktu satu minggu ya. Dalam beberapa ke depan kita akan mengetahui siapa-siapa saja pemain yang akan dipanggil oleh Sintayong. Selain dua pemain yang sudah masuk di skuad timnas, saya pikir 6 pemain yang saya sebutkan tadi pantas juga mendapatkan kesempatan untuk tampil di skuad timnas Indonesia yang akan melakukan laga uji coba. Timnas Indonesia punya misi penting. Memang fokus saat ini ke timnas U20, tapi timnas Indonesia juga punya misi paling nggak lolos fase grup lah di Piala Asia 2023 nanti ya. Lawan tidak mudah, kita tahu bahwa di level Asia Tenggara saja masih susah, apalagi di level Asia yang banyak negara bagus di Asia. Karena itu pilihan pemain harus luas. Ini saya menyoroti hanya PSM, masih banyak di klub-klub lain juga yang bagus. Tapi untuk saat ini nama-nama yang saya sebutkan tadi berpotensi untuk dipanggil STY dan tak ada salahnya untuk mencoba ya. Mungkin tidak ke-6 pemain itu, tapi mungkin ada di antara ke-6 pemain itu yang bisa mendapatkan kesempatan. Contohnya Agung Manan, karena kapten timnas Indonesia sedang cedera ya. Mungkin dia akan masuk, atau Erwin Gutawa. Lalu ada juga Akbar Tanjung atau Muhammad Arfan. Saya melihat bahwa dia harus diberi kesempatan untuk main di lawan Burundi nanti. Demikian teman-teman ulasan kita soal timnas Indonesia dan peluang para pemain PSM untuk menghuni skuad timnas sekarang. Jangan lupa klik like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe buat yang belum. Terima kasih dan salam olahraga.